what was the beginning of kenapa suddenly mau bikin crowdfunding page dan apa sih perjuangannya selama almost 10 years now, is it? Or 8 years? 2013. 2013 Okay, ya. 8 tahun. iya. 8 tahun. Oh, good year. Karena sebenarnya kita kan zaman sekarang kan cuma lihatnya suksesnya, we don't see the backstory of it. Ngeliat perjuangannya, Ngeliat juga it nangis-nangisnya took 7 years, 8 years gitu kan. Anak-anak zaman sekarang kan maunya instant gitu kan. So can you share a little bit kayak the story behind kita bisa sebelum it was this massive thing? A couple ini ya dots kali ya yang connected yang akhirnya bikin jadi ada kita bisa. Dot pertamanya itu I think my personal experience on doing fundraising juga pas di kampus. It's very hard thing to do ya untuk galang dana offline dan lain-lain. Bahkan dulu waktu itu without trust ya Mbak ya, kayak sebagai mahasiswa kan pakai kotak amal, pakai alma mater gitu di lampu merah kayak nggak dianggap orang gitu. Ataupun kayak teman-teman BEM lah kan, saya kebetulan waktu itu aktif di BEM jadi kayak suka galang dana sosial. It's just hard. So that's the first dot. And then another one, waktu saya kerja sama Pak Reynald kan diminta research tentang innovation, tentang social entrepreneurship. I remember that. The book never came out. The book never Nah, karena I was researching about YCAP. YCAP is one 2013, Mbak. 2014, ya 2015. Jadi saya kerja sama Pak Reynald setahunan. Pak Reynald mau bikin buku itu. Tim coba riset social entrepreneur. He's your dosen, right? He's Pak dosen. Ya, Pak dosen. My professor. Mentors, betul. So I actually abis lulus tuh send him an email bilang bahwa mau S2 gitu kan. Tapi kata dia kamu join saya dulu aja gitu. Akhirnya magang di tempat dia, dikirim ke Pulau Buru gitu kan, sempat dikirim 3 minggu di sana dan a lot of experience lah ya. It's very amazing life moment lah gitu ya. Very grateful dengan adanya Pak Reynald. Tapi ya one of the dot yang akhirnya leads ke kita bisa, beliau introducing social entrepreneurship sebenarnya dengan lebih deep gitu ya. Dan karena bikin buku tentang social enterprise dan diminta research gitu. Dan I think that's really the first moment I realized kayak Dompet Duafa ternyata punya Dede Water, Dede Kurban. There's a lot of business unit to support. YCAP punya microfinance. So itu kayak nyari duit kalau nggak susah kan. Sustainability ya. Bina Swadaya macam-macam kan, banyak legend Mbak. Kalau Mbak Vero masuk OG nih kayak social enterprise original gitu yang awal-awal. Sebelum the term was coined di Indonesia dia udah memperjuangkannya. 98 nih Mbak ya. 99 ya. So I think that research really opened my eye karena tadinya juga join Pak Reynald itu karena ada gelisah aja sih kayak pengen ada sosialnya, tapi ya realistically pengen kerja juga, pengen digaji juga kan. Waktu itu pas Pak Reynald bilang social enterprise is something gitu. Oh ternyata ada ya model-model kayak gini gitu. And that was in Indonesia kan. Nah kemudian benchmark juga ke luar negeri. Ngelihat Tom Shoes gitu Warby Parker, terus nice. Patagonia. Yang online-nya ada Kiva gitu kan, terus change.org, terus one of the thing adalah kalau change.org kan crowdsourcing tapi voting kan, kayak people power. Tapi yang powerful juga crowdfunding, Kickstarter, Indiegogo gitu. Wah, itu I really amazed Mbak karena back then ya tadi I remember my experience fundraising. It's very painful. Jadi mungkin trauma dari mau fundraising nggak bisa, suddenly you have and see this opportunity. See the opportunities, walaupun waktu itu Kickstarter more of crowdfunding for products. Buat dagang ya. Buat dagang, bisnis gitu kan. Modal tapi awal. The ability of people collecting money together to make something come true, it's really wow gitu. Iya benar banget. Kayak Bung Hatta konsep on the play gitu kan sebenarnya kooperasi at scale pakai teknologi gitu in a way gitu ya. Dan itu amazing banget dan akhirnya ya udah kan waktu itu lagi rame-ramenya ATM amati tiru modifikasi. Ini papa aku punya favorite filosofi juga, ATM amati tiru modifikasi gitu ya. So ada abisnya Mbak ya amati tiru. Ada. Terus then we just inspired pitch ke Pak Reynald, Pak why don't we create this tapi buat social sectors karena ini waktu itu mahasiswa akhir atau udah lulus? Udah lulus. Udah lulus ini. Jadi lulus kerja sama Pak Reynald 2 tahun di asisten pribadi itu dan bikin kita bisa di tengah-tengah lagi kerja sama Pak Reynald gitu dan and then I pitch to Pak Reynald and I said ini customernya sebenarnya teman-teman dulu aja karena a lot of teman-teman aktivis BEM gitu. Kayaknya dulu waktu share ke Mbak Vero kita bisa isinya masih kayak project-project sosial kampus kan rumah belajar gitu-gitu lah. Betul. So I think that's the early campaign yang ada di Kita Bisa.
So I think that's two biggest dot yang akhirnya lead to kita bisa. Selebihnya tentu a lot of support from tim teman-teman dulu di kampus juga yang punya idealisme yang sama. Dan kita kan bikinnya gerakan ya Mbak ya. We don't think of a startup. Iya betul, mikirnya gerakan bukan bisnis venture gitu ya. Not yet ventures. Jadi 2013 yayasan 2013 gerakan nebeng di Yayasan Rumah Perubahan punyanya Pak Reno. Terus kapan tuh switch-nya tuh? 2014 yayasan. Oh, you have your own yayasan Kita Bisa. Betul. Terus sekarang bikin PT. 2015-nya PT. Jadi setahun so ini mindset switch kayak ini bisa jadi bisnis gitu ya. Ini bisa sustainable dengan kita bikin another business unit. Karena waktu itu Pak Reno bilang kamu nafasnya harus panjang nih, harus mikirin gimana. Tim menarik dari yang cerita didengar itu kan, you actually probably mentioned that before, untuk jadi modal bikin PT mungkin kali itu pakai uang hasil pernikahan ya. Kok tahu sih? Itu gimana cara convince your wife dan gitu ya sampai nih gue jadiin modal ya gitu, sisa dari hadiah-hadiah pernikahan gitu kan. How do you convince her? Maksudnya modal kan bisa nggak balik loh. Iya kan. Maksudnya kenapa instead of misalnya beli alat-alat rumah tangga atau apa you know. I changed my mind. Hiking is not true love. This is true love. Hiking is not true love. Bukan hiking bukan true love. Dibolehin pakai karena uang. Where your treasure is where your heart is. So this is exactly where we see. Kita belum pernah ketemu istrimu ya. Tapi I think this is where the expression of love yang luar biasa. And it's actually both of us. Jadi Fikra juga Mbak. Oh Fikra Fikra kan baru married juga. So both of ours. Same year. Itu dedication of founders ya. Benar. Itu sacrifice and bootstrapping, dedication. Istilahnya tuh bootstrapping sampai bisa nyebrang. Sorry ya, bootstrapping kalau family ya. Normal. Tapi kalau bisa meyakinkan istri itu buat jadi modal setor company gitu ya. Tim waktu itu. Sebenarnya memperpanjang runway. Jadi agak krisis juga kan waktu itu kalau singkat cerita kan it's really hard to convince people to back Kita Bisa back then gitu ya. Dan kenapa tuh? Mau itu impact investor, mau investor. Akhirnya kita keliling lomba kan kayaknya dulu kan dapat grant sini dari DBS and US dan lain-lain. Tapi duitnya udah mau habis gitu ya, dan perpanjang runway couple months lah gitu. Kita mau coba push lagi nih. Terus dibalikin nggak? Tapi pertanyaan itu soal dibalikin dengan bunga loh. Baliknya indirectly lah ya, gitu nggak letter luck itu. Tapi berarti dia itu pure heart. It's a trust lah ya, trust. Karena kayaknya gini juga sih, realistically kayak mungkin both of us kayak istrinya Fikra juga ngerasa kalau nggak dilakukan energinya kan beda kan. Kita lagi mati-matian build on this. Kayak kalau kita penasaran gimana sih kalau penasaran kayak nanggung gitu akhirnya unfinished jadi business nanti jadi nggak settle juga. Jadi ada fighting spiritnya ini untuk keep on going. Jadi ada dong kayak 1-2 tahun di mana kita bisa nggak gain traction in the market. Almost 3 years. Jadi 2 tahun pertama plateauing gitu, stagnated. Breakthrough-nya apa tuh? What is the breakthrough pertama yang kayak mecah telur gitu ya? Jadi no kayak one benar-benar tipping point Mbak, tapi couple of momentum lah ya. 2013 misalnya my friends di BEM itu waktu itu galang dana buat sekolah anak jalanan di Depok, Masjid Terminal yang terancam digusur. Itu. Do you remember that? Master kan Mbak, terkenal kan? Masih ada mereka. Pak Rohim masih ada. Pak Rohim kan sempat terminal Depoknya mau ada bikin apartemen kompleks dan lain-lain, mereka minta direlocate gitu ya. Nah, teman-teman saya dulu anak-anak BEM kan kalau dengar kayak gitu mau langsung demo kan, langsung ya udah hadapan sama Satpol PP gitu kan. Tapi I said guys, selain demo we should do something else. Nah mereka bikin di change.org petisi, bikin di Kita Bisa, dan waktu itu hashtagnya tuh Save Master, jadi kayak powerful banget 2013. Wow, itu belum ada hashtag itu ya. Twitter masih early days gitu, orang baru belajar, belum ada Instagram dan lain-lain. Tapi udah mulai jadi movement, dan waktu itu merinding banget lah, karena that's really the first time we saw the product that we built dipakai gitu ya. Karena kan our biggest fear adalah we create something people don't want ya. Dan ternyata waktu itu kepake, viral,
ternyata banyak orang 100 dan akhirnya terkumpul 130 juta dalam waktu 1 minggu. Wow. Itu amazing banget dari buat kita. Dari berapa ribu orang lagi dari kan? Ratusan orang. Wow. Dari ratusan orang. Dan itu masuk media. Dan yang menariknya karena tekanan publik akhirnya sempat di reschedule, ditunda, renegotiate. Kemudian akhirnya dana itu jadi sebuah kelas di master. Dan kelasnya itu bentuknya kontainer gitu Mbak, kan dia kelasnya kontainer besi-besi gitu ya. We had one. Yeah. So I think itu sih yang akhirnya jadi satu momentum pertama, and that's really a fulfilling moment. Karena setelah ya kita ngerasa ini nggak works, ternyata ada yang pakai, ada impactnya. So it's really relieving banget sih. So that's first milestone. Kemudian ada beberapa lagi, tapi memang betul-betul kayak couple of projects yang organically comes to kita bisa viral gitu ya. Atau jadi breakthrough-nya tuh organic dari masyarakat, sebuah kalau kita bilang sebuah aksi gitu ya, aksi masyarakat viral, movement, bottom up movement. Itu dari sisi activity-nya gitu. Tapi kalau dari sisi investment-nya itu breakthrough-nya tuh asing kah, apa lokal atau apa tuh ceritanya? Ya, jadi sebenarnya yang paling deket itu setelah Pak Renaud pastinya ya, karena Pak Renaud introduce me to a lot of people gitu ya, dan I standing in the shoulder of giants gitu, jadi kan orang jadi percaya. Second tuh Zaki sama Fajrin. Nah, jadi I think jadi Bukalapak yang waktu itu. So personal, Zaki. Personal. The foundation lah, Zaki Foundation sekarang dia bikin. Sekarang dia bikin foundation. Kalau dulu sih lebih kayak minta tolong Bang Zaki gitu lah. Jadi kayak jadi kayak lebih personal dan dia juga into social kan waktu itu dan ngelihat kayak nih kita bisa oke dan dia punya agency digital Sweet Media namanya dan ngebantu bikinin platformnya. Ini tahun berapa ini? 2014. Early days juga ya. Yeah, early days. Jadi 2013 kita bikin sendiri engine-nya pakai Friends programmer di kampus. Tapi kemudian kita rework platformnya pakai agensinya Zaki. I think that's really a impactful angel karena nggak hanya ngasih support finansial, tapi know how to dia intro juga sama backers-backersnya dia gitu.